Halo, salam jumpa lagi Bola Neters. Kita ketemu lagi di Bareng Bola edisi kali ini. Karena main bola itu barengan, yang sendirian itu siapa kan? Inter Milan. Kenapa Inter Milan? Inter Milan itu jadi lone hero dia, pahlawan satu-satunya Serie A yang tersisa di Liga Champions. Satu-satunya harapan ya? Ya, yang kemarin kan teman-temannya ini Sudah semua. pulang duluan. Mulai dari AC Milan, Juventus, Atalanta, Sama Bolonya ya? Knockout dan Bolonya yang di Fase Liga. di awal. Jadi kita hari ini akan ngomongin tentang playoff, bukan ya? besar. Babak 16 besar Liga Champions. Seperti yang kita tahu, babak playoff sudah selesai dan 8 tim tersisa dari yang 8 kan sudah lolos duluan ya Andre ya, ada lewat fase Liga ya, lawan besar ya. Terus yang kemarin di playoff fase knockout ada 8 yang ikut menyusul dan 8 yang tersingkir. Ya. Bisa kasih sedikit gambaran? Ya. Jadi ini musim pertama dengan format baru ya. Di luar Format baru. Cukup seru juga. Cukup seru juga ya. Cuma memang terlalu banyak pertandingan sih. Rasanya tuh kayak tiap minggu ada. Kayak ada Liga Champions tiap minggu ya. Iya. Kayak ada UCL tiap minggu gitu. Dan kemarin yang di fase knockout juga itu kan pertama kalinya kita ngerasain kayak jadi ada knockout sebelum knockout. Gitu. Knockout sebelum knockout ya. Knockout sebelum knockout gitu, fase gugur sebelum fase gugur, dan itu menarik juga. Ada Real Madrid yang tim Membuktikan kelasnya. saya. Kan Man City itu emang yang jadi highlightnya emang itu ya, itu karena pertarungan dua tim kuat, jadi lebih disorot. El Clasico Eropa katanya ya, sekarang Cuma akhir-akhir ini. yang fakta lain yang menyedihkan, yang kurang tersorot, jadi tim-tim Italia ini berguguran. Ada Juventus, AC Milan, dan Atalanta. Jadi tersisa satu doang, Nerazzurri. Kata orang Inter Milan doang yang lolos ke babak 16 besar. Jadi Inter Milan ini menyelamatkan wajah Serie A ini di Eropa. Itu pun karena lolos duluan otomatis ya. Iya. Kalau playoff kayaknya belum tahu juga ya. Jadi sekilas tentang playoff kemarin ya Bola Neters ya. Di fase untuk penentuan 8 tim tersisa itu ada PSV yang lolos menyingkirkan Juventus, ada Real Madrid sang raja menyingkirkan rival klasik yang beberapa tahun terakhir mulai sering ketemu ya, klasiko baru di Eropa katanya, Manchester City. Ada PSG yang terlalu perkasa buat tetangganya, teman Perancisnya ya, Brest ya. Agregatnya 10-0. Ada Atalanta yang tersingkir oleh klub Brugge. Ini agak mengejutkan juga sebenarnya ya. Karena Atalanta sebenarnya lebih diunggulkan ya. Tapi ternyata harus kandas, agregatnya 25. Ada Monaco dan Benfica yang lolos. Ada Dortmund Sporting, Dortmund yang lolos. Bayern Munchen Celtic ini agak ketat sebenarnya ya. Betul. Diperkirakannya itu bakal ada bantai-bantaian, ternyata tidak ada ya. Melawan dengan baik. Melawan dengan yang terakhir ada AC Milan dan Feyenoord. Milan yang kandas. Kasihan Santiago Gimenez itu ya. Baru pindah dari Feyenoord. Pindah dari Feyenoord ke AC Milan. Ketemu mantan tersingkir. Menariknya, Feyenoord setelah menyingkirkan AC Milan ketemu si biru hitam. Melawan Inter. Babak 16 besar. 16 besarnya ini apa aja nih Mas Andre? Ya, ada PSV versus Arsenal. Terus Real Madrid lawan Atletico, Derby Madrid. Ya. Terus ada PSG Liverpool. Wah, ini tim jarang ketemu sebenarnya. Jarang ketemu ya. Ketemu di Eropa, tapi sekarang kan sama-sama pemuncak klasemen Liga. Liga. Bakal seru ini. Terus ada klub Brugge lawan Aston Villa. Ini kuda hitam ya, kuda hitam ini kayaknya. Ya, dua kuda hitam. Jadi salah satunya kan udah pasti lolos ke 8 besar. Bakal menarik juga. Terus ada Benfica lawan Barcelona, ulangan duel di League Phase. Oh, rematch ini ya? Kemarin yang 5-4 itu ya? Ya, yang penuh drama itu. Penuh gol. Terus ada Dortmund lawan Lille dari Prancis. Itu juga, ya ini tim yang nggak dijagokan juga sih. Tapi tetap akan memanaskan persaingan. Cukup seimbang ya ini. Terus ada Derby Jerman. Derby Jerman. Kita bikin nama sendiri. Nggak apa-apa. Bayern Munchen lawan Leverkusen. Terus yang terakhir Feyenoord lawan Inter Milan. Ya.
Kita kupas satu-satu atau gimana ini? Boleh dari PSV Arsenal. PSV Arsenal ini seharusnya di atas kertas ya The Gunners. Ya. The Gunners. Tapi kayaknya kemarin di atas kertas Juventus juga gitu masalahnya. Ya. Tim Belanda ini diam-diam agak berbahaya juga. Agak berbahaya juga. Kemarin kan Juventus juga disingkirkan PSV dengan dramatis ya 4-3 agregatnya. Ngomong-ngomong soal Arsenal ini, kita tidak bisa melupakan bagaimana krisis striker mereka ya. Ya, betul. Ini bagaimana peluangnya ini kira-kira? Arsenal di Liga baru kalah kemarin, mengecewakan juga kehilangan poin. Gak punya striker, gak bisa cetak gol. Baru kerasa efeknya ya? Baru kerasa efeknya. Mungkin Arsenal butuh striker-striker gratisan yang bisa dicari mungkin sebelum semakin buruk. Sebelum semakin buruk. Ya. Karena PSV ya begitu ya. PSV kuat di kandang ini masalahnya. PSV kuat di kandang, main di Belanda sangat akan berbahaya. Philips Stadium kalau nggak salah. Philips Stadium. Ya. Jadi ini pertandingan yang menarik. Arsenal tetap diunggulkan, cuma nggak akan semudah itu juga. Tidak akan semudah itu. Apalagi fokusnya Arsenal kan, jadi satu mata lihat UCL, satu mata lihat Premier League. Ini padahal kalau realistis itu sama-sama jauh mungkin ya. Sama-sama nggak mungkin. Berikutnya Real Madrid lawan Atletico. Nah ini Derby Madrid. Ini sudah berapa kali ketemu musim ini? Sudah sering ketemu di UCL nih. Yang paling memorable kan La Decima ya, 2014. Itu ya, yang La Decima. Di final, yang Madrid hampir tersingkir terus Sergio Ramos yang sundul-sundul itu ya. 90 plus bikin sundulan. Menit 90 plus terus kita lihat Xabi Alonso di tribun itu ya. Ya, setelah itu langsung di extra time Madrid menggila sih. Menggila. Ada yang Cristiano. Ada yang itu ya. Kakak saya. Oh ini namanya berarti Andreas Mbappe. Terus kan ketemu lagi pernah di final 2016 adu penalti drama dan penalti. Madrid juga yang menang. Jadi kayaknya sih ya musim ini sudah ketemu kan ya? Ya, sekali. Sudah sekali. Alot itu kayaknya yang. Betul. Tapi melihat performa Madrid lawan Man City kemarin, kayak Madrid kalau di UCL kan. Kalau di UCL ya ini ya. Kita ngomong Madrid UCL ya. Auranya beda gitu. Auranya beda ya. Teman-teman yang indigo mungkin bisa dilihat. Itu. Barangkali auranya Madrid. Mungkin ada yang merah-merah atau gimana gitu ya. Ada perbedaan aura mungkin ya. Ini seperti berarti ya, terkabulkannya harapannya siapa kemarin kalau tidak salah, Bellingham kalau nggak salah. Mereka Bellingham atau siapa ya Mbappe? Mereka kalau disuruh milih, kan pilihannya kemarin Atleti atau Leverkusen kan. Betul, ya. Sebelum kemudian mereka bilang bilangnya lebih suka ketemu Atleti, kenapa nggak perlu jauh-jauh? Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Cukup naik bis saja. Kayaknya cukup jalan satu kaki. Kota. Goes gas. Berikutnya ada PSG Liverpool. Ini menarik karena dua tim ini jarang ketemu sebenarnya di Eropa. Jadi baru 4 kali kalau nggak salah, seingat saya. Tapi kalau dari sejarah Liverpool masih lebih unggul sih harusnya. Iya kan. Kan skuad PSG sekarang sangat bergantung pada Ousmane Dembele yang kemarin cetak gol terus di Liga, dan Liverpool sangat bergantung pada Mohamed Salah. Asalkan Mohamed Salah punya mimpi buruk di UCL itu yang dijatuhkan Madrid. Jadi nggak jadi main. Tapi seharusnya sih musim ini melihat performa Liverpool di Liga yang ngegas banget, harusnya sih tetap Liverpool sih lebih unggul daripada PSG, meskipun pertandingan tidak akan mudah ya. Mungkin nanti itu tergantung. Tapi kan persaingan di Liga tensinya juga beda ya Mas Andre ya. Di Ligue 1 sama di Premier League ya. Mungkin kalau PSG kan lebih nyaman ya mungkin ya memimpin. Kalau Liverpool kan masih harus lihat-lihat yang bawah meskipun agak jauh sekarang ya. Kalau PSG kayaknya di Liga udah template tiap musim seperti itulah, juara otomatis. Meskipun sudah ada Mbappe ya. Iya. Ini seru ini pokoknya ya nanti ya. Bakal seru ini, saya dua tim kuat karena kan Luis Enrique juga juru taktik yang bagus juga. Dia bisa menyesuaikan dengan lawan dan itu bakal menarik karena Arne Slot kan juga gitu juga. Arne Slot kemarin bahkan malah main nggak pakai striker tuh waktu Liverpool ngalahin Man City tuh. Nggak pakai striker itu. Pakai striker bisa menang 2-0. Karena strikernya tidak bisa diharapkan mungkin ya. Yang buruk gue. Selanjutnya ada klub Brugge lawan Aston Villa. Ini sama-sama dua kota hitam ini. Aston Villa kayak performanya mulai akhir-akhir ini mulai menurun ya. Terakhir kan kalah lawan menang ya lawan Chelsea ya. Menang. Tapi itu masih ada inkonsistensi masih terlihat ya. Jadi Aston Villa setelah tahu bahwa mereka lolos ke 16 besar, mereka langsung mendatangkan banyak pemain di Januari kemarin. Oh, langsung tambah amunisi ya? Iya, tambah amunisi, ada Rashford dan Asensio. Ini dua yang paling kelihatan lah, Marco Asensio dan Rashford. Nah, si Asensio kan sudah biasa juara. Sudah biasa ya. Punya pengalaman di Real Madrid nih.
Jadi emang sengaja didatangkan untuk 16 besar ini apa kayaknya. itu pressure tuh? Apa itu pressure Bagi Asensio ya. Kalau Rashford ini kesempatan besar untuk pembuktian diri sih. Sebelum Kayak itu ya. Lihat nih MU, gue bisa di sini nih, gue Wah. jago nih gitu. Jadi ada motivasi untuk itu ya. Ya. Tapi kalau Brugge juga bukan namanya enteng. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya Mas Gia. Kalau Brugge ini langganan UCL loh, meskipun belum jarang ke knockout ya. jarang ke knockout, tapi selalu tiap musim mereka lolos. Jadi itu menarik. Jadi tim yang sudah biasa juga tampil di UCL. Dibandingkan Aston Villa ya. Bahkan Dibandingkan Aston lebih Villa. bagus daripada Aston Villa, lebih banyak, lebih sering. Ya meskipun pasti pemainnya regenerasi ya, cuma secara klub Brugge itu lebih sering kita dengar di UCL daripada Aston Villa. Ya. Selanjutnya Benfica lawan Barcelona. Ini ulangan di League Phase. Waktu itu Barca mati-matian menang 5-4 di markasnya Benfica. Main di Benfica ya, main di Portugal ya. Ya, ketinggalan dulu Barca, bahkan 3-0 dulu di babak pertama, terus bisa comeback lewat gol di menit akhir Rafinha. Hansi Flick banget ya. Hansi Flick banget. Barca sekarang emang suka gitu sih. Kalau menang gede banget, gampang banget. Apa itu pertahanan ya? Kalau lagi susah harus comeback gitulah. Emang Barca musim ini sempat turun kan di akhir tahun kemarin, di akhir bulan Desember dan awal Januari itu Barca sempat turun, cuma akhir-akhir ini lagi sekarang mulai stabil lagi ya. Harusnya sih kalau bisa mereplika performa di Liga ya Benfica bakal dilibas sih. Bakal dilibas ini kayaknya. Betul. Berikutnya Dortmund vs Lille. ini. Sebetulnya performa kedua tim agak minim informasi sebenarnya ya. Bisa dibilang mungkin secara seimbang ya. Kalau dari Dortmund kan mungkin sudah pemain-pemainnya jarang kita dengar ya sekarang ya. Kalau dulu kan masih ada kayak Royce itu ya, semacam itu. Sekarang Guirassy atau siapa itu mungkin terlalu asing di telinga yang bukan penggemar Bundesliga ini khususnya ya Mas Andre ya. Apalagi Lille. Coba siapa pemainnya yang yang muncul di kepala juga, yang muncul di kepala, yang langsung teringat. Itu kan nggak ada sebenarnya. Jadi ini klub ini duel yang menarik karena kalau kita melihat Lille juga langganan UCL juga dari musim ke musim. Dan mereka lolos langsung loh dari League Phase, nggak perlu menempuh babak. Oh iya ya. Iya ya. Dortmund kemarin yang lolosnya Sporting ya, ngalahin mantannya Amorim ya. Ngalahin Sporting di playoff fase gugur. Jadi ini kayak Aston Villa sama klub Brugge mungkin ya, kelas level pertandingannya gitu ya. Ya, ini sama-sama dua tim yang pengalaman di UCL. Cuma kalau kita bilang favorit juara ya, dua ini bukan favorit juara gitu. Bukan favorit. Tentunya begitu sih. Seperti itu. Ya. Next ada Bayern Munchen Leverkusen. Ini menarik karena pertemuan di Liga terakhir itu Leverkusen menggempur Bayern. Jadi meskipun 0-0. Meskipun skor akhirnya 0-0, tapi Bayern kewalahan menghadapi permainan Leverkusen. Oh, berarti sudah ketemu dua kali ya di DFB Pokal yang kalah itu ya? Iya. 1-0. Ya. Leverkusen 2 kali ketemu musim ini sama Bayern 2 kali tidak terkalahkan lah katanya. Bagaimana dengan Bayern mode UCL? Nah, ini. Ya, kemarin sih ini kayaknya Harry Kane lebih termotivasi ekstra ya karena dia kan sempat Harry Kane, kita ngomong Harry Kane ya gitu ya. Ini sulit cetak gol nih, paceklik gol. Cuma kemudian kemarin kayaknya keran golnya buka lagi dan untuk pemain yang belum pernah merasakan sensasi angkat trofi. Sensasi angkat trofi. Trofi apapun ini ya. Ini trofi apapun ini. Jadi di Bundesliga kan ya udah otomatis kayaknya ya karena selisih poin jauh. Jadi mungkin skuad Bayern akan termotivasi ekstra di UCL. Cuma kekurangannya Bayern adalah minimnya pengalaman Vincent Kompany sebagai pelatih. Sebagai pelatih dibandingkan Xabi Alonso ya. Meskipun sama-sama pelatih baru ya katakanlah. Sama-sama kurang pengalaman di Liga Champions sih. Kalau di domestik masih oke lah. Masih oke. Nah kalau di kompetisi Eropa kan dua pelatih ini sama-sama masih baru. Mereka ya kalau dari segi ketika mereka masih main pun yang Alonso sudah merasakan namanya atmosfer Liga Champions yang teriak-teriak di pinggir lapangan waktu si Ramos gitu juga ya. Pelatih kan beda ya. Kalau pelatih beda emang. Kalau belum ketinggalan kalau belum ngerasain kayak Ancelotti ya, ketinggalan 2 gol tapi cuma santai aja gitu di UCL. Nah, Ancelotti itu yang Madrid ya. Ancelotti ketinggalan berapa ya ekspresinya gitu doang. Gitu doang. Biarpun juara ya gitu-gitu aja ya. Juara gitu doang. Maksimal gini dah. Ya, jadi dua pelatih ini sama-sama minim pengalaman di Eropa, jadi ini bakal jadi duel yang seimbang, apalagi keduanya sangat tahu
dalemannya satu sama lain. Sama-sama mengenal ya. Sama-sama mengenal. Sudah sering bertemu karena di kompetisi domestik ya, Mas Andre ya. Jadi agak sulit ini memprediksi pemenangnya nih kayaknya ya. Ini agak alot ya. Seimbang ya. Terakhir Feyenoord Inter. Feyenoord Inter lah. Feyenoord ini tim yang sangat menarik di UCL musim ini ya. Mereka mengajar Bayern Munchen 3-0 di League Phase. Itu masih dengan pelatih sebelumnya loh itu ya. Iya. Sebelum sekarang yang interim itu ya. Yang sekarang di Nistelrooy kan? Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Jadi menariknya Feyenoord ini pernah mengalahkan Bayern, tapi juga pernah kalah dari Leverkusen. Ya. Nah kemarin kan kita ngintip aja biar nggak salah. Waktu lawan itu siapa? Waktu lawan Milan. Mereka mungkin bisa dibilang punya keuntungan ya, karena keberadaan Santiago Gimenez itu justru menguntungkan buat Feyenoord kalau nggak salah ya. Kalau menurut aneh ya. Soalnya pemain-pemainnya itu sudah mengenal Gimenez. Feyenoord sekarang itu dilatih Robin van Persie. Oh, Van Persie, oke. Sebelumnya kan pelatih interim. Ya. Yang bawa Feyenoord ngalahkan Milan itu. Ya. Nah, masalahnya gaya permainan Milan dengan Inter ini tidak sama. Oke, tapi sama-sama nggak jelas juga. Sama-sama nggak jelas juga. Inter musim ini kan nggak sebagus musim lalu kayaknya ya? Nggak sebagus musim lalu dari segi konsistensi mungkin ya. Mereka sangat bergantung pada Marcus Thuram yang tapi ya kadang-kadang nggak jelas juga Thuramnya. Itu juga sebuah anomali. Bagaimana Inter bergantung pada Marcus Thuram, itu berarti mereka sudah kehilangan jimat yang namanya Lautaro Martinez. Betul. Lautaro musim ini harusnya tidak begini gitu kan. Biasanya. Tidak selautaro biasanya. Ya, ini bakal menarik karena Inter pasti akan ekstra waspada ya, karena ini kan mengalahkan tetangga gitu. Padahal kan Inter musim ini lawan Milan sial terus ya. Musim ini. Berarti kan istilahnya kan Feyenoord bisa ngalahin Milan ini. Berarti. Udah ngalahin Milan, masa nggak bisa ngalahin Inter kayak gitu. Betul ya? Ini cuma di atas kertas saja ya bulan. Tapi kalau bicara peluang ya, untuk fase gugur ini, yang lewat playoff, mereka sudah merasakan mereka sudah merasakan tensinya main di fase gugur kayak gitu ya Mas Andre ya. Sedangkan yang 8 yang seperti Liverpool dan kawan-kawannya yang sebelumnya itu, ini kan masih akan pertama kalinya untuk musim ini maksudnya. Jadi beda panasnya dong. Beda panasnya beda. Ini pengaruh nggak ini nanti kira-kira ya? Mungkin pengaruh untuk tim yang ecek-ecek ya. Iya, bukan tim tradisional ya katakanlah ya. Kalau untuk Liverpool, Barcelona itu harusnya ya sudah biasa lah ya. Sudah biasa. Sudah nggak kaget lagi dengan tensi fase gugur UCL. Tensi fase gugur UCL. Ini kan drawing sudah fix ya Mas Andri ya? Nggak akan ada drawing lagi. Tidak akan ada drawing lagi. Yang pasti di perempat final itu akan ada satu wakil Spanyol dan satu wakil Jerman. Oh gitu ya? Iya kan saling mengalahkan. Kalau prediksinya gimana ini Mas Andri? PSV Arsenal yang lolos akan ketemu Madrid atau Atletico? Nah kalau kita kerucutkan sampai sampai final. Sampai final. Itu ujung-ujungnya bisa Barca ketemu Real Madrid ini. Bisa El Clasico. El Clasico di Eropa. El Clasico di Eropa. Kan kasihan Barca. Kalau kayak gitu kan. Kasihan Barca. Barcelona kan. Kasihan Barcelona. Jadi mending jangan ke final. Jadi pada sakit hati di final toh. Ini bukan congkak ya, Pak. Real Madrid belum pernah kalah di final soalnya. Iya. Kalau udah lolos final, otomatis juara gitu. Kalau mau lawan Madrid jangan di final. Semifinal aja. Semifinal aja. Ya. Jadi sih kalau prediksi kalau lihat bagian UCL ini kan sudah terpetakan 2 bagian gitu ya. 2 bagian. Kalau di bagian yang satu sih harusnya sih Real Madrid lolos terus sampai ke final ya. Begitu ya? Ya, katakanlah Madrid nanti lawan Arsenal di final. Lewat ya. Kayak malu juga sih. City aja dilewatkan ya. Nanti di semifinal mungkin Madrid lawan Liverpool lah. Ini lawan Liverpool. Liverpool kalau mau juara harus mencoba mengalahkan Madrid di semifinal. Harus melewati Madrid ya. Ya. Itu sih prediksinya sih Madrid Liverpool semifinal. Soalnya gini kan, kemarin yang waktu lawan Manchester City kan kita pernah bahas, yang lolos dari partai ini biasanya juara. Ya. Ini Madrid sudah lolos dari adangan City. Apakah ini akan pertanda Madrid juara? Waduh.
Tantangan terberatnya ini di perempat final atau di semifinal ini nanti, Mas Andri? Semifinal harusnya. Di semifinal harusnya ya. Karena Liverpool kan, kalau Liverpool lolos nih. Kalau Liverpool lolos. Liverpool lagi sebagus itu musim ini. Sebagus itu. Apalagi kemungkinan Liverpool sudah dipastikan juara nih. Karena kan pertandingannya 29 April atau sampai awal Mei. Seharusnya sih mereka sudah juara Premier League. Premier League. Jadi udah tinggal fokus ke UCL. Arsenal sudah gak bisa ngejar ini ya. Ya di bagian sebelahnya ini lebih seimbang. Bayern Munchen tetap favorit ya, Bayern Munchen favorit. Meskipun nggak otomatis lolos gitu. Cuma ini lebih apa ya? Lebih seimbang lah harusnya. Barcelona juga berarti Bayern Munchen asalkan jangan ketemu Barcelona lagi ya. Nah, ini menariknya semifinal kemungkinan Barcelona dengan kontra Bayern Munchen. Kan kemarin di fase Liga sudah ketemu ya? Oh iya betul. Sudah ketemu kan? Kalah itu, dihajar sama Hansi Flick gitu kan? Luis Campanis. Nah, berarti kalau Mas Andre ini bukan prediksi, tapi favoritisme. Favoritisme final Real Madrid. Final. Real Madrid satu, oke. Satunya lagi, sebenarnya satunya lagi nggak penting sih karena. Satunya lagi nggak penting. Satunya lagi Barcelona. Biar seru aja, biar bolanya juga rame yang baca karena artikelnya pasti banyak tuh. Ulas final pasti lebih seru. Selama itu nanti finalnya bukan Aston Villa lawan Lille, gak apa ya. Bisa sih. Bisa kan? Secara bagan bisa ini. Secara bagan bisa ini. Lille bisa ketemu di final. Cuma kan ya gimana ya, kasihan yang nonton, bukan kasihan yang nonton ya gimana ya, tapi tensinya itu kan tidak akan kurang sengit lah. Ya, tanpa bukan bermaksud meremehkan dua klub ini, tapi yang lain itu kayaknya masih lebih. Ya. Lebih gereng gitu ya, Andre ya. Final musim ini akan dimainkan di Allianz Arena. Allianz Arena. Ya. Jadi Mas Andre, kalau Mas Andre tadi memfavoritkan Real Madrid lawan siapapun. Kayaknya sih Barcelona. Lawan siapapun, lawan Barcelona. Kalau saya siapa Mas? Siapa aja dah. Karena tim favoritnya nggak ada di sini. Tim favoritnya nggak ada di sini. Tim favoritnya masih berjuang di papan bawah Serie A. Itu saja Bola Neters mungkin ya Mas Andre ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Kalau begitu, saya Gia Yuda Pradana dan rekan saya Richard Andreas. Kita ketemu lagi di Bareng Bola edisi berikutnya. Ciao.